Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Betul. Nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Nasab itu, kata Kiai Khalil Nafis, tidak lebih tinggi daripada alim, tidak lebih tinggi dari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, barusan saya mendapatkan satu video, yaitu Kiai Khalil Nafis yang angkat bicara berkaitan masalah kisruh nasab yang saat ini terjadi di Indonesia. Teman-teman tahu Kiai Khalil Nafis ini salah satu di antara anggota atau mungkin petinggi dari MUI, teman-teman. Terakhir saya melihat beliau kemarin diundang di TV One ketika sedikit berdiskusi atau sedikit berdebat ya dengan salah satu ya pembela Al-Zaitun. Dan saya pribadi teman-teman, dan mungkin teman-teman setuju ya, kita mengakui keilmuan beliau sangat Masya Allah. Nah teman-teman, video ini insya Allah kita simak sama-sama, dan kalau bisa teman-teman dengarkan sampai terakhir teman-teman, bagaimana penjelasan beliau yang sangat menyejukkan dan sangat mencerahkan teman-teman. Dan insya Allah ini menjadi perwakilan atas apa yang kita saksikan selama ini berkaitan dengan kisruh masalah nasab teman-teman. Apakah sampai ke Rasulullah atau tidak, ataukah tujuannya ya kisruh nasab ini apakah hanya dengan tujuan berbangga-bangga diri teman-teman, atau seperti apa. Nah teman-teman, kita sama-sama saksikan penjelasan dari Kiai Khalil Nafis ini. Ada juga yang salah, bukan kiai tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Betul, banyak sekali. Makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Soal nasab. Nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa, jadi dari Syekh Muhajir kemana, Al-Quraidi kemana, itu bagus nyari silsilah secara akademik, itu bagus. Jadi menemukan. Jadi teman-teman, tidak dipungkiri Kiai Khalil Nafis juga berkata mencari silsilah keturunan sampai kepada Rasulullah, tapi berkaitan dengan masalah silsilah keilmuan, itu bagus teman-teman. Tapi kita dengarkan apa penjelasan dari beliau selanjutnya. Kan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah, bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya. Betul. Malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Betul. Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya. Itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Betul. Ya. Tetapi jadi teman-teman ya, yang terjadi justru yang kita lihat sebagaimana yang dijelaskan beliau, yaitu kalau hanya berbangga-bangga berkaitan dengan masalah nasab atau sombong-sombongan, ini tidak penting teman-teman. Ini nggak penting sama sekali. Tapi kalau tujuannya yaitu mengusut atau mencari silsilah nasab ini sampai ke Rasulullah berkaitan dengan masalah keilmuan agama, maka ini nggak masalah teman-teman ya, tidak masalah, karena memang tidak kita ingkari bahwa ada keturunan ya Rasulullah sampai hari ini. Tapi dengan catatan yaitu menelusuri nasab sampai ke Rasulullah bukan dengan tujuan untuk sombong-sombongan atau berbangga-banggaan. Dan bahkan yang kita lihat kenyataannya saat ini seperti itu teman-teman. Coba kita lanjutkan. Nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Nasab itu, kata Kiai Khalil Nafis, tidak lebih tinggi daripada alim, tidak lebih tinggi dari ilmu. Namun kenyataan yang kita lihat teman-teman, ada seorang habaib yang mengaku nasabnya sampai ke Rasulullah mengatakan satu habaib yang bodoh lebih baik daripada 70 kiai, 70 ulama. Antum pernah dengar kan ini? Ya, kita semua pernah dengar ini. Tapi dengar apa yang dikatakan oleh Kiai Khalil Nafis ini, bahwa nasab itu tidak lebih tinggi dari ilmu.
tidak lebih tinggi dari keilmuan, teman-teman, dari orang-orang yang alim. Ini luar biasa penjelasan, teman-teman, dan ini sekaligus sebagai bantahan orang-orang yang selama ini mengatakan ya, satu habaib bodoh lebih baik daripada 70 ya kiai yang alim. Ini bantahannya, teman-teman. Kita lanjutkan. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Ilmunya yang lebih tinggi, teman-teman. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisah. Nah, apalagi kalau memang dia benar nasabnya sampai ke Rasulullah, benar dia adalah seorang habaib keturunan Rasulullah, ditambah lagi dengan ilmunya yang Masya Allah keilmuannya sangat luar biasa, ya, apa yang menjadi penjelasannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini luar biasa, dan mereka lah yang kita dahulukan. Akan tetapi yang terjadi di negeri kita saat ini sangat jauh berbeda, teman-teman. Justru orang-orang yang disebut habaib ya mendakwahkan kadang-kadang khurafat, cerita-cerita atau dongeng-dongeng dusta. Maka ini tidak pantas, teman-teman, kita berikan posisi yang lebih tinggi, teman-teman, daripada orang-orang lain, teman-teman. Ya, justru mereka sangat aneh memberikan penjelasan, yaitu satu habaib bodoh lebih baik daripada 70 kiai atau ulama yang berilmu. Dengar penjelasan ini, teman-teman, ya. Renungkan penjelasan ini. Misalkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi, Pak? Ilmu. Ilmu yang lebih tinggi. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia, Pak? Berilmu. Jelas, teman-teman, di sini sangat jelas apa yang dijelaskan oleh Kiai Khalil Nafis. Seandainya ada dua ini, ya, salah seorang yang dikatakan keturunan Rasulullah, nasabnya sampai ke Rasulullah, akan tetapi dia bodoh, dia jahil. Kemudian ada seorang kiai, ustadz atau ulama yang bukan dari nasabnya bersama kepada Rasulullah, akan tetapi dia alim. Maka mana yang lebih baik? Kata Kiai Khalil Nafis, dijawab oleh beliau, yang lebih baik adalah yang berilmu. Maka sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, teman-teman, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Ya, sesungguhnya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di sini Allah tidak mengatakan meninggikan derajat ya orang-orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Tidak dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman tersebut, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah dari kalangan para habaib atau keturunan Rasulullah SAW. Maka ini menjadi, teman-teman, penjelasan bahwa tidak ada jaminan orang yang dikatakan meskipun sampai nasabnya kepada Rasulullah, lalu ilmunya lebih ya murni dibandingkan orang-orang yang nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah. Dengarkan penjelasan ini, teman-teman. Masya Allah. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wa. Betul. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya, yang saya tahu tidak. Dengar, teman-teman, Kiai Khalil Nafis mengatakan Rasulullah tidak pernah menjamin, teman-teman, bahwa orang-orang yang berada atau menjadi keturunannya yang sah sekalipun, teman-teman, bernasab sampai ke Rasulullah, tidak pernah menjamin bahwa mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dengarkan ini, dengar ini. Ini luar biasa penjelasannya, Masya Allah. Ya, kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi, Abu Lahab untuk Nabi memberi syafaat, bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi, itu Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Betul. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat.
bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya, teman-teman, tidak beriman, nggak dapat syafaat, teman-teman. Nggak bisa mendapat pertolongan meskipun dia anak seorang nabi, seorang rasul. Ini dengarkan nih, teman-teman. Ya, terutama orang-orang yang selama ini menjadi pengikut para habaib atau membangga-banggakan nasab para habaib. Dengarkan ini, Kiai Khalil Nafis. Ini penjelasan yang sangat ilmiah berdasarkan dalil-dalil yang beliau sampaikan. Kita lanjutkan. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Betul. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Tuh. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Jadi itu semua la fi khusrin, semuanya dalam nyesal kecuali orang beriman dan beramal saleh. Kemudian disebutkan juga wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman Nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya. Nah, teman-teman, ini menjadi catatan penting bahwa kalau umat Islam misalkan secara mayoritas hanya berjibaku atau membanggakan ya sombong-sombongan masalah nasab, lalu mengenyampingkan masalah keilmuan, teman-teman, maka dikatakan oleh Kiai Khalil Nafis, maka ini sebagai tanda bahwa umat Islam mundur, teman-teman. Mundur ya dari yang semestinya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam. Kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah. Betul, betul. Nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman, ilmu dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa dicari masing-masing iya. Saya bukan sok-sokan. Kata family saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Kendana sama dengan Kiai As'ad itu Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Nih, dengar teman-teman apa yang dikatakan oleh Kiai Khalil Nafis. Ternyata beliau kalau ditelusuri juga ya kayaknya bersambung sampai ke Wali Songo, bahkan nasabnya sampai ke Rasulullah. Ini kata sebagian dari mungkin familinya atau keluarganya. Akan tetapi secara pribadi Kiai Khalil Nafis tidak berani memastikan atau mengaku-ngakui bahwa beliau nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Karena balik lagi di penjelasan yang awal tadi, teman-teman, bahwa tidak terlalu penting, teman-teman, apalagi dalam rangka membangga-banggakan atau menyombongkan masalah nasab, kemudian merendahkan orang-orang yang tidak memiliki nasab bersambung dengan Rasulullah. Akan tetapi mencari silsilah keturunan sampai ke Rasulullah atau nasab ini, kalau memang berkaitan dengan masalah keilmuan, maka tidak masalah, fun-fun saja, teman-teman. Tapi kalau mencari nasab, kisruh masalah nasab, berdebat masalah nasab, ya, dalam rangka atau tujuan untuk berbangga-bangga diri, kemudian merendahkan orang-orang yang mungkin dikatakan nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah, maka ini tidak diperkenankan. Bahkan dengan jelas Kiai Khalil Nafis menjelaskan bahwa nasab itu di bawah ilmu, ya. Tetap ilmu di atas nasab, teman-teman. Ya, ilmu di atas nasab, jangan terbalik. Memang saya nggak ada wajah Arabnya. Nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik. Bapak saya jelas, kakek saya jelas itu. Pakai melalui pernikahan, ya sudah di situ saja. Itu kalau yang paling penting. Ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan,
tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang. Dengar teman-teman, dari keturunan siapapun tetap memiliki potensi menjadi orang baik teman-teman. Bukan hanya ya memvonis bahwa hanya dari keturunan yang bersambung atau nasabnya sampai ke Rasulullah dipastikan dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang beriman, bertakwa, berilmu. Tidak sama sekali teman-teman. Dengar apa yang dijelaskan oleh Kiai Khalil Nafis ini. Dari keturunan siapapun mereka berpotensi menjadi orang yang baik, orang yang berilmu. Bahkan jika kita mengetahui teman-teman orang tua kita adalah orang yang baik ya, orang yang beragama Islam, kemudian nikahnya baik-baik, kita dilahirkan dari rahim ya ibu kita yang suci, bukan dari perzinahan, maka itu kita syukuri teman-teman. Tidak mesti kita harus memiliki nasab sampai ke Rasulullah. Tidak teman-teman, ukuran kebaikan itu tergantung dengan keimanan dan keilmuan dan amal soleh dari masing-masing orang teman-teman. Tidak menjadi jaminan orang yang memiliki nasab sampai ke Rasulullah lalu dikatakan dia pasti lebih alim, dia pasti lebih ya beramal soleh, dia pasti lebih memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada orang-orang yang di luar tidak bernasab sampai ke Rasulullah. Tidak menjadi jaminan. Masya Allah teman-teman, itu sudah kita saksikan dari awal sampai terakhir. Masya Allah, penjelasan beliau sangat luar biasa, sangat ilmiah teman-teman. Jadi teman-teman, beda sekali penjelasan yang didasari dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dibandingkan dengan penjelasan-penjelasan yang berdasarkan ra'yu, ya, akal semata atau hawa nafsu. Nah teman-teman, dari kesimpulan sudah kita dengarkan dari Kiai Khalil Nafis adalah tidak ada orang yang menyalahkan ya, antum mau bernasab sampai ke Rasulullah atau antum mau mencari silsilah keluarga antum atau diri antum apakah nyambung nasabnya kepada Rasulullah, silahkan. Tapi jangan lupa tujuannya yaitu masalah keilmuan, ilmu agama yang murni, bukan dalam rangka berbangga-bangga atau menyombongkan diri. Justru yang kita lihat, justru yang terjadi saat ini banyak hal yang seperti itu teman-teman, yaitu menyombongkan diri, berbangga-bangga diri. Apalagi statement yang sudah saya katakan di awal, ada seorang habaib mengatakan satu, yaitu habaib keturunan Nabi yang bodoh lebih baik daripada 70 kiai atau 70 ustaz, 70 ulama. Ini luar biasa penyesatan teman-teman ya. Ini sengaja dibuat branding seperti ini agar mereka dielu-elukan, dibangga-banggakan atau dilebih-lebihkan, diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki nasab. Kemudian hanya mereka yang dianggap mulia, hanya mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang berilmu. Ini penyesatan teman-teman, ini tidak tepat. Maka teman-teman insya Allah yang sudah menyaksikan dari awal video penjelasan dari Kiai Khalil Nafis ini sangat mencerahkan teman-teman. Semoga ini menjadi penjelasan dan semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan tambahan referensi teman-teman. Dan tentunya ini sebagai masukan dari Kiai Khalil Nafis untuk para habaib-habaib yang ada di Indonesia teman-teman. Ya silahkan Anda mencari silsilah nasab Anda, tapi tujuannya jangan berbangga-bangga diri. Kemudian merendahkan orang-orang yang mungkin tidak memiliki nasab bersambung kepada Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.